Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat dan hidayah sehingga kita bisa kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Quran. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas surah Al-Isra ayat ke-30. Dan begitu juga salat beserta salam tidak lupa marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basyira. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan yang memelihara kamu, yang menjaga kamu, yang merawat kamu, yang memberikan rizki kepada kamu, yabsutur rizqa, meluaskan rizki, liman yasha, bagi yang orang yang dikehendaki, wa yaqdir, dan menyempitkannya. Wa innahu kana bi ibadihi khabiran basira, dan sesungguhnya Allah terhadap hamba-hambanya itu maha mengetahui, maha melihat. Nah, kalau kita sekilas melihat daripada ayat ini, Allah mengatakan bahwa Allah itu dalam masalah pembagian rezeki ada yang diluasin, ada yang disempitin. Nah, sekilas ini menandakan kenapa kalau begitu? Apakah Allah kurang kekayaannya sehingga namanya pembagian rezeki ini harus dibagi-bagi, ada yang dikit, ada yang banyak? Ini merupakan tuduhan yang salah. Kenapa? Karena Allah maha kaya. Kalau misalnya Allah pengen bikin semua yang ada di dunia ini kaya, mampu bagi Allah, dan itu enggak mengurangi sedikit pun kekayaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lantas apa? Kenapa kok Allah membagi-bagi rezeki ini, ada yang dibanyakin, ada yang didikitin, kan gitu. Maka Sesarawi di dalam tafsir ini mengatakan, kalau misalnya kita menuduh bahwa Allah bagi-bagi ini karena Allah takut simpanannya habis, maka Sesarawi mengatakan, Allahul ladzi la yanfudu khazainuha yu'ti khalqihi biqadarin. Sesungguhnya Allah itu enggak akan habis yang nama simpanannya. Ketika dia memberikan, makhluk itu enggak akan habis, enggak akan berkurang gitu. Dan adapun maksud kenapa Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi rezeki ini, yaitu apa? Allah pengen memberi kepada satu kaum dan menahan kepada yang lain, itu agar apa? Agar aktivitas kehidupan ini berjalan lancar gitu. Jadi rezeki ini disebarluaskan kepada seluruh manusia, maka akan perlu yang manusia yang lain. Jadi misalnya begini, kalau orang semuanya kaya, maka siapa orang yang mau kita suruh-suruh, ya kan? Yang ngebantuin rumah, yang nyetrika baju, nggak ada yang bakal mau disuruh-suruh. Kenapa? Karena orang semua ngerasa kaya, semua orang ngerasa punya. Ujung-ujungnya kalau itu terjadi demikian, tetap aja kita walaupun kaya capek-capek juga.
kita harus tetap ngepel, kita harus nyetrika baju. Kenapa? Karena nggak ada orang yang sempit rezeki yang membutuhkan pekerjaan, gitu. Maka itulah kenapa dibikin sama Allah ini orang itu berbeda-beda tingkatan rezekinya. Tujuannya agar tercipta yang namanya harmonisasi kehidupan, di mana seorang saling membutuhkan, saling memerlukan, yang kaya membutuhkan yang miskin, dan miskin sebaliknya membutuhkan si kaya. Cuman terkadang penyakit yang sering timbul di kita, di masyarakat, orang kaya ini tepat aja ngasih ngerasa angkuh dengan hartanya, kan begitu. Sehingga apa? Dia kaya ngerasa ini, dan itu penyakit orang kaya begitu. Yang butuh itu orang lain, bukan dia. Sehingga wajar kalau di masyarakat kita menemukan banyak majikan yang menyiksa pembantu rumah tangga. Oleh sebab apa? Oleh sebab dia pikir yang butuh itu orang susah, bukan dia, kan begitu. Itu yang terjadi di masyarakat. Padahal dengan adanya kaya dan susah, ini seharusnya apa? Seharusnya menjadikan orang yang harta yang banyak duit juga butuh terhadap orang susah, begitu. Dan juga di sini Syekh Sarawi mengatakan, nah, pemberian orang ini kan beda-beda. Kadang ada yang berlebih, ada yang kurang. Nah, bagaimana sikap kita terhadap pemberian Allah yang berbeda-beda ini? Nah, yang pertama, bagi orang yang berlebih jangan sombong, jangan meyakini bahwa apa? Bahwa orang lain butuh kepada kita, gitu. Karena itu tadi seperti saya bilang di awal, bahwa terkadang orang kaya itu tetap aja merasa bahwa orang susah yang butuh sama dia, bukan dia, gitu. Sehingga apa? Dia merasa sombong, dia dolimin itu pembantunya. Dan kalau misalnya kita termasuk orang yang rezekinya nggak banyak, ya kan gitu, disempitkan terkait masalah rezeki, maka hendaklah kita menjadi hamba Allah yang redo terhadap apa? Ya terhadap ketentuan Allah, begitu Pak. Jangan kita ini nggak terima, dikasih sedikit sama Allah ngeluh, dikasih sedikit sama Allah nggak terima, gitu. Dan di sini juga Syekh Sarawi mengajarkan di antara bentuk-bentuk bagaimana kita bisa ridho atau kita dikatakan ridho terhadap ketentuan Allah, yaitu di mana kita disempitkan rezeki. Nah, yang pertama di antara bentuk kita harus ridho yaitu apa? Kita hidup menurut kemampuan kadar yang Allah tentukan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya sebagaimana firman Allah, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiqu mimma atahullah. Dan barang siapa yang disempitkan rezekinya, wa man qudira alaihi rizquhu, barang siapa yang disempitkan rezekinya, falyunfiq mimma atahullah, maka belanjakanlah mimma dari sesuatu atahullah yang Allah datangkan kepada dia. Maksudnya gimana? Man tuyiqa alaihi rizqa falyunfiq ala qadrihi wala yatalab ila ma huwa fawqa qadratihi wa imkanatihi. Jadi maksudnya apa? Kita ini dikasih sama Allah, kan di sini dikatakan waman qudira, barang siapa yang disempitkan rezekinya oleh Allah, falyunfiq, maka belanjakanlah mimma atahullah, sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Kalau Allah kasih sedikit, ya udah jangan banyak-banyak belanjanya, jangan banyak-banyak jajannya, gitu. Dan juga sesuai mengatakan, dan kita juga jangan mencita-citakan, ya kan, jangan menginginkan terhadap sesuatu yang ada di atas kemampuan kita. Kalau misalnya kita cuma bisa tidur dengan menggunakan kipas angin, maka jangan pernah berpikir untuk pakai AC. Kalau kita cuma bisa cukup sekedar makan tempe, maka jangan pernah berpikir untuk makan ayam. Sesuaikan dengan kadar gitu kemampuan kita. Dan inilah kalau kata Syekh Sarawi merupakan apa? Merupakan teori ekonomi yang akan menjamin ketenangan dan kebahagiaan manusia, gitu.
Karena yang bikin kita jadi susah itu kan apa? Karena keinginan, nggak sesuai dengan kemampuan, yang akhirnya hidup susah gitu. Makanya di antara hal-hal kalau kata Syekh Sa'rawi yang memang melelahkan manusia dalam kehidupan apa? Ketika orang fakir yang dia sempit rezekinya, namun menginginkan kehidupan yang nyaman, gitu. Karena melihat apa? Karena melihat orang lain diberikan rezeki lebih. Nah ini yang menjadikan orang itu susah. Nah di sini juga Syekh Sa'rawi memberikan perumpamaan atau contoh. Jadi Pak, ini ada dua orang. Dua orang ini kerja di tempat yang sama dengan gaji yang sama. Nah cuman kalau orang yang pertama ini dia masih dia apa? Dia adalah orang yang memberikan, masih menanggung nafkah orang tuanya. Nah sementara orang yang kedua adalah orang yang masih ditanggung orang tuanya masih ngasih subsidi. Nah dari dua orang ini kan dua orang walaupun gajinya sama, ya kan, kerjanya di tempat yang sama, tapi kan beda. Nah, maka ketika misal belanja nih keduanya, maka orang yang pertama ini jangan suka ngiri ngelihat orang yang kedua. Kenapa? Ya harus sadar diri lah. Karena apa? Karena ibarat kata lu kan orang yang masih nanggung beban orang tua, sementara dia sebaliknya yang masih ditanggung oleh orang tua. Kalau misalnya dia hidup dalam kemewahan wajar. Kenapa? Karena dia jangankan untuk menanggung bebannya masih ditanggung orang tua lah. Sementara orang yang pertama kalau mau ikut gaya hidup orang kedua mati kelelep dan menjadikan dia semakin susah. Dan ini penyakit kebanyakan orang ketika mereka nggak sadar, nggak bisa menyesuaikan antara kemampuan dengan kemauan, yang pada akhirnya hidup susah. Karena memang hidup dikasih rezeki sempit sama Allah, diada-adakan sama dia dengan minjem ke pinjol, diada-adakan sama dia dengan mencari dari jalan yang haram, yang menjadikan mereka makin susah. Dan penyebabnya oleh karena mereka apa? Mereka jauh daripada konsep Al-Quran begitu. Karena apa? Karena ini merupakan pandangan ekonomi yang cermat dan tindakan keimanan yang seimbang gitu. Oleh sebab itu apa? Oleh sebab itu maka setiap kita ya harus menerima daripada ketentuan Allah itu sebagai sebuah ketetapan, yang kita jangan gitu pernah berpikir untuk tidak menerima daripada ketentuan Allah tadi. Nah, di sini Syekh Sa'rawi juga mengatakan bahwa apa? Kalau misalnya kita menerima daripada ketentuan Allah, maka apa? Yaqulu lahul haqq subhanahu. Maka Allah Subhanahu wa taala itu akan berkata kepada kita apa? Laqad raditu biqadri fika fa sawfa arfa'uka ila qadri indak. Apa? Kamu telah redha atas ketentuanku pada dirimu, maka aku akan mengangkatmu menuju ketentuanku padamu. Yang pada akhirnya apa? Yang pada akhirnya summa yu'tihi, maka akan diberikan kepada dia wa yuwassi'u alaihi ba'da dhiq. Itu apa? Kelapangan setelah sebelumnya dia merasakan kesempitan. Nah, jadi dimaksud kelapangan di sini, walaupun kita memang hidup pas-pasan, walaupun kita hidup memang serba kekurangan, tapi kita sadar diri akan penggunaan, akan bisa menata antara kebutuhan, keinginan, dan kemauan. Maka kalau kita bisa menatanya atau mengikuti anjuran daripada Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah apa? Allah akan mengangkat kita kepada ketentuannya, yaitu di mana apa? Di mana Allah akan memberikan kepada kita kelapangan setelah sebelumnya kita merasakan sempit. Jadi enggak harus lantas Allah misalnya yang tadinya susah kita dibikin kaya, enggak harus bermakna demikian. Bisa bermakna demikian, tapi satu hal yang paling pasti dan jelas, kita akan merasa lega, enggak banyak beban hidup. Ketika apa? Ketika kita sadar diri akan hal ini. Dan ini yang terkadang terjadi di lingkungan orang-orang yang memang
terlebih masalah kemarin COVID, yaitu di mana banyak perubahan drastis kehidupan orang-orang. Terkadang ada orang yang cepat sadarnya maksudnya dia cepat-cepat merubah gaya hidup yang sebelumnya hidup penuh dengan kemewahan, dia rubah, dikencangkan ikat pinggang, maka itu nggak akan terlalu hancur hidupnya. Tapi ada yang hancur sehancur-hancur orang ketika udah dia pendapatan berkurang, tapi gaya hidupnya nggak dikurangin, akhirnya apa? Makin hancur-hancuran begitu. Dan juga jadi ini sangat jelas bahwa dalam kehidupan ini banyak juga orang yang awalnya itu berada dalam kefakiran, kesempitan, terangkat kehidupan yang berubah jadi lapang setelah dia ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya dan juga kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang ya kan melapangkan, menyempitkan rezeki seorang, kan begitu. Tentu kan kita pengen tahu rahasia. Jadi di antara kenapa terkadang kita udah hidup enak dibikin susah, dagang lagi rame-rame juga dibikin jadi sepi. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala itu apa? Memiliki tujuan gitu. Tujuannya apa? Supaya kita ini sadar bahwa bumi ini terus berputar. Yang hari ini hidup kaya bisa besok susah, dan sebaliknya yang hari ini susah besok kaya. Karena apa? Karena memang inilah sunnatullah, inilah kebiasaan Allah yang mengatur agar manusia ini nggak sombong gitu. Karena apa? Karena kalau seandainya Allah kasih terus menerus rezeki kepada manusia, maka dunia kayak apa? Dunia ini nggak akan lagi kita ngedengerin rintihan doa, keluh kesah kepada Tuhan gitu. Nggak akan ada lagi. Maka sejatinya musibah, sejatinya kesempitan rezeki itu bagi orang yang sebelumnya kaya, bagi orang sebelum senang, sejatinya adalah alarm yang mengingatkan untuk ingat akan Allah gitu. Karena manusia kalau terus dikasih senang, kalau kata Allah apa? Kalla innal insana layatqa gitu. Sesungguhnya manusia ini benar-benar melampaui batas. Ar-ra'ahus takna gitu, karena dia melihat dirinya serba cukup. Dan itulah yang terjadi di masyarakat. Karena dia merasa apa-apa yang dia pengen bisa, nggak perlu membutuhkan orang lain, ujung-ujungnya nggak perlu membutuhkan yang namanya Allah gitu. Makanya wajar kalau misalnya terkadang dalam hidup ini ada pergiliran, ada gilirannya gitu. Dan juga itu tadi Allah juga nggak pengen kita ini melampaui batas di muka bumi ini gitu. Maka Allah menurunkan rezekinya itu sesuai dengan ukuran yang pas, yang wajar, yang diterima oleh mereka. Dan juga diantara bentuk keredoan kita terhadap ketentuan Allah itu apa? Kita nggak mendengki terhadap orang yang berlebih atau orang yang di atas kita. Karena apa? Kalau misalnya kita pengen benar-benar bahagia di dunia, bahagia di akhirat, itu kuncinya satu, kita punya hati itu harus bersih. Kalau kita sadar doa kita bukanlah doa yang dijabah, lisan kita bukanlah lisan orang yang istilahnya didengar oleh Allah, maka terkadang perlu seni khusus untuk kita bagaimana doa kita dijabah. Dan resepnya itu dengan hati yang bersih. Kenapa? Karena Syekh Syarawi pernah mengatakan, jika kamu melihat orang sakit, maka berdoalah agar dia cepat sembuh. Jika kamu melihat orang fakir, maka berdoalah agar dia mendapatkan rezeki. Dan jika kamu melihat orang yang bersedih, maka berdoalah agar mendapatkan ketenangan. Maka untuk kamu cukuplah perkataan malaikat, semoga kamu mendapatkan apa yang kamu doakan untuk orang lain. Artinya apa?
Artinya bahwa kita kan nggak mungkin bisa mendoakan baik orang lain kecuali memang kita memiliki hati yang bersih, memiliki hati yang jernih. Kayak misalnya kita nggak mungkin lah doain, oh, mudah-mudahan Allah lapangkan rezekinya, kan gitu. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kesehatan kepadanya, mudah-mudahan Allah jadikan anak yang soleh, gitu kan. Itu berat mendoakan orang baik itu kecuali hati kita itu bersih, gitu. Maka kalau misalnya kita mendoakan orang lain doa-doa kebaikan dengan tulus, maka kita akan didoakan balik oleh malaikat. Semoga kamu juga mendapatkan apa yang kamu doakan untuk orang lain. Artinya yang namanya doa malaikat pasti dijabah, terlebih doa malaikat untuk kita. Dan malaikat gak mungkin bisa mendoakan begitu kecuali kita bisa mendoakan orang lain baik, dan gak mungkin kita bisa mendoakan orang lain baik kecuali hati kita yang bersih, begitu. Makanya diantara bentuk keredoan kita menerima ketetapan Allah, walaupun misalnya Allah kasih kita ini kesempitan rezeki, maka itu dengan apa? Dengan bersihnya hati, gitu. Nggak iri, nggak dengki, yang padahal malah menjadikan kita semakin terpuruk di dalam kesulitan, begitu. Dan juga di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum in kuntum inna qatlahum kana hit'an kabira. Nah, jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqtulu, dan janganlah kamu membunuh auladakum, anak-anak kamu, khasyata imlaq, karena takut kemiskinan. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, kamilah yang akan memberikan rezeki pada mereka. Inna qatlahum kana hit'an kabira, sesungguhnya membunuh mereka termasuk dosa besar. Di dalam tafsir ini saya sering mengatakan wawadihun silatu bainal ayah wa sabiqatiha, sangat jelas bahwa hubungan ayat ini memiliki hubungan dengan ayat yang sebelumnya. Kenapa? Li'annal kalam huna la yazadu fir rizqi, mas. Kenapa? Karena sesungguhnya ayat ini atau kalam ini itu masih berbicara terkait masalah rezeki, gitu. Yang dimana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, jangan kalian memasukkan masalah rezeki ini dalam perhitungan kalian. Kalau kita syarawi, kenapa? Karena bukan kalian yang menciptakan yang menciptakan anak-anak kalian, yang menciptakan keturunan kalian, tapi yang menciptakan mereka semua adalah Allah. Yang menciptakan kalian Allah, yang menciptakan anak kalian adalah Allah. Maka yang akan memberikan rezeki kepada mereka juga adalah Allah, gitu. Artinya kalian ini jangan melampaui wewenangnya, gitu, memasukkan dirimu ke dalam masalah ini, apalagi ini masalah berhubungan dengan anak-anak, begitu. Karena terkadang kan ya kekhawatiran terhadap orang, ya kan, ada orang yang nggak mau punya anak, khawatir apa? Bingung ngempaninnya, gitu. Mungkin nggak sampai taraf pembunuh, tapi terkadang zaman sekarang itu taraf menghindari punya anak, atau yang kita kenal dalam istilah child free itu, yang mungkin sedang viral, di mana orang itu memilih untuk tidak punya anak. Salah satu di antara alasannya itu apa? Karena mereka takut, gitu, nggak bisa ngebayarin anak. Dan di antara alasan yang kedua yaitu apa? Karena kalau aku punya anak kata cepat tua, kan begitu. Ini adalah satu hal yang bodoh. Walaupun kita tidak katakan berdosa karena mereka tidak masuk kategori membunuh, tapi efek yang ditimbulkan ketika ini jadi satu hal yang dikampanyekan ini berbahaya.
Karena bisa yang akan terjadi sebagaimana yang terjadi di Jepang sekarang, yaitu di mana yang lagi viral kan banyak rumah-rumah ditinggalkan karena apa? Karena nggak ada ahli warisnya. Dan juga banyak sekolah-sekolah yang pada era gulung tikar. Karena apa? Karena nggak ada muridnya, gitu. Karena nggak ada keturunannya, gitu. Dan itu disebabkan oleh apa? Kekhawatiran mereka, gitu. Kekhawatiran mereka terkait masalah rezeki. Dia pikir rezeki itu dia yang nanggung, dia pikir rezeki itu dia yang ngatur. Padahal rezekinya anak, rezekinya kita, rezeki keturunan kita itu Allah yang mengatur, begitu. Dan di sini saya juga menjelaskan bahwa membunuh, membunuh kalau kata Syarawi ini berbeda dengan mati. Itu dua hal yang berbeda. Karena namanya membunuh itu menghilangkan kehidupan orang dengan cara merusak struktur fisik. Nah, sedangkan kematian adalah satu proses yang dimulai dengan pisahnya nyawa dari raga, yang terjadi secara alami tanpa ada proses pengrusakan. Seperti misalnya nembak, kan Brigadir Joshua ditembak sama Ferdi Sambo, itu kan yang dia mati oleh sebab apa? Oleh sebab adanya pengrusakan struktur yang dilakukan dengan cara menembak. Maka akhirnya dia mati. Maka itu bukan kategori mati, tapi kategori itu terbunuh, gitu. Kalau mati itu beda, gitu. Yang jelas memang ada perbedaan antara mati dengan membunuh, gitu. Karena memang terkait masalah ini kan di dalam Al-Quran Allah udah bilang, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata au qutilan qalabtum ala aqabikum, kan begitu. Wa ma Muhammadun tadinalah Muhammad illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, kecuali hanyalah seorang rasul yang telah didahului sebelumnya oleh rasul-rasul. Apa in mata au qutilat, apakah jika Muhammad itu mati au qutilat atau terbunuh, anqalabtum ala aqabikum, apakah kamu akan kembali murtad? Artinya apa? Di situ kan dikatakan apa? Apa in mata au qutilat, kan gitu. Apakah jika Muhammad mati atau terbunuh? Nah, itu kan artinya dua hal yang berbeda antara mati dengan membunuh, gitu. Kalau sekali lagi, yang namanya mati adalah proses lepasnya ruh dengan jasad dengan proses alami. Sementara membunuh adalah proses lepasnya ruh dengan jasad dengan melalui proses pengrusakan struktur, begitu. Nah, sementara yang namanya membunuh itu sendiri dosa besar. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW pernah berkata, mal'unun man hadama bunyan Allah, sungguh terlaknat orang yang menghancurkan bangunan Allah. Karena struktur tubuh kita ini kan apa? Bangunan Allah yang Allah susun. Maka kalau misalnya ada yang membunuh, sama saja dia merusak daripada apa? Bunyan Allah, bangunan Allah, begitu. Karena apa? Karena sesungguhnya kehidupan itu kan apa? Merupakan bangunan yang Allah ciptakan buat kita. Maka jangan sampai kita merusak bangunan itu, karena itu merupakan perbuatan yang terlaknat, begitu. Jadi jelas hubungannya antara ayat ini dengan ayat yang sebelumnya itu terkait masalah rezeki. Dan juga secara mengibaratkan seperti bohlam yang dirusak. Kalau bohlam dirusak itu kan taruhlah diputusin kabelnya, dipecahin belingnya, maka ketika itu kenapa? Itu udah nggak bisa nyala, gitu. Oleh karena itu syariat ini tidak disebutkan apa dosa besar, yaitu kematian secara alami, akan tetapi apa membunuh diri sendiri itu terhitung dosa besar. Seperti yang tadi saya bilang,
Rasulullah SAW kan bilang apa, sungguh terlaknat orang menghancurkan bangunan Allah. Dan juga di sini ada kata al-aulad. Nah, dalam ayat bahasan kita ini, itu al-aulad ini bisa digunakan untuk laki-laki maupun perempuan, gitu. Walaupun menurut pengamatan sejarah yang masyhur yang kita ketahui bahwa kejadian ini kan terkait orang-orang kafir Quraisy dulu, yaitu di mana mereka mengubur hidup-hidup anak perempuan, gitu. Mengubur anak perempuan karena anak perempuan ini kan dianggap apa? Dianggap nggak berguna, gitu. Dianggap hina, nggak ada gunanya lah. Kalau anak laki-laki kan bisa dijadikan diajak berperang dan lain-lain, begitu. Dan juga Allah mengatakan bahwa yang namanya membunuh ini dosa besar. Karena apa? Karena merupakan kesalahan dari berbagai sisi membunuh ini. Yang pertama, dengan membunuh itu pertama kamu merusak struktur bangunan yang memang Allah udah bikin, gitu. Nah, sementara nggak ada yang berhak merusak atau menghancurkan bangunan Allah selain Allah sendiri, begitu. Nggak ada yang berhak. Maka membunuh adalah sebuah dosa besar. Sama aja kita mengambil hak Allah, begitu. Yang kedua, kita ini kalau misalnya membunuh, sama aja kita memutuskan silsilah keturunan di muka bumi. Nah, artinya kita telah mengakhiri khilafah yang diberikan oleh Allah. Seanak kita yang seharusnya dia bisa menjadi khilafah, yang bisa menjadi penerus Allah atau perpanjangan tangan Allah di dalam memakmurkan bumi, kita bunuh, gitu. Maka ini kan menjadikan dosa besar. Karena apa? Karena kita memutus atau mengakhiri khilafah yang Allah berikan kepada anak kita di muka bumi ini. Dan yang ketiga, kita juga telah membinasakan yang namanya rasa kasih sayang, kan gitu. Maka apa? Kalau misalnya kita membunuh, artinya kan apa? Hilang si kasih sayang kita, gitu, dalam melakukan pembunuhan, sehingga apa? Kehilangan juga sifat kemanusiaan kita. Karena ini termasuk kategori dosa yang besar. Mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan terkait masalah rezeki menjadikan kita sadar, menjadikan kita mengerti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita rezeki yang berbeda-beda. Itu bukan karena Allah persediaan Allah nggak cukup, bukan. Mudah bagi Allah menjadikan semua manusia ini kaya. Mudah menjadikan Allah manusia memiliki segala talenta, kemampuan atau multi talenta. Tapi setiap kita diberikan talenta yang berbeda-beda. Tujuannya adalah apa? Agar kita ini bisa saling membutuhkan, agar kita ini bisa saling terkait, sehingga hidup ini bisa harmonis, kan begitu. Karena siapa di antara hidup kita yang bisa berlepas diri dari orang lain? Gak ada. Kita makan nasi, kan gitu. Itu nasi dari mana? Kan gitu. Oh, dari penjual dari mana? Oh, dari pengepul dari mana? Dari petani, kan gitu. Dan siapa yang nanam? Kan banyak tuh yang terlibat dalam hal ini. Untuk beras saja, kalau disuruh bikin sendiri sampai kita makan nggak bisa. Kita nggak punya sawah, kita nggak memiliki keahlian. Itu dari makanan. Belum lagi dari yang lain-lain. Segala bentuk barang elektronik yang kita punya. Itu kan bukan dengan sendirinya, tapi itu ada melalui proses rangkaian daripada kerja-kerja orang terkait masalah itu, begitu, baik di pabrik-pabrik dan hal-hal lain. Maka apa? Sekali lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan itu semua agar kita selalu terikat dengan orang lain. Dan yang pelajaran selanjutnya, apapun ketentuan Allah terhadap kita, maupun kita dikasih kelapangan oleh Allah, kelebihan oleh Allah, maka jangan menjadikan kita lalai, maka jangan menjadikan kita sombong.
Yang namanya kebaikan, yang namanya kelebihan memang orang lain nggak perlu banyak tahu. Kan kalaupun orang banyak tahu juga terkadang hanya menimbulkan apa, kedengkian begitu. Tapi apa, kalaupun yang orang perlu tahu yaitu apa, manfaat daripada kekayaan yang kita punya begitu. Dan yang kedua, kalau Allah kasih kita kekurangan atau sedikitnya harta, maka terimalah ketentuan Allah tadi, yaitu dengan apa? Dengan membelanjakan sesuai dengan kadar yang Allah berikan. Artinya apa? Jangan melebihi kemampuan. Karena apa? Kalau kita melebihi kemampuan, maka yang terjadi akan terjadi kesulitan hidup, kesengsaraan hidup yang menjadikan kita semakin sengsara. Oleh sebab kita tidak menerima ketentuan Allah tadi. Dan juga diantara bentuk penerimaan terhadap ketentuan Allah, kita nggak dengki, nggak hasut terhadap orang lain. Itu kita menerima ketentuan Allah. Nah, itu saja. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.